Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Mbak Ini ya? Mbak Yuni ya? Nggih. Yang mau tanya nih Mbak. Kenapa Mbak ya? Iya kan sejujur ya, saya kan data ganda Mbak Yuni ya. Oke, sampean tahu kan setiap kali telepon masuk ke aku secara langsung dan tidak langsung masuk di YouTube sama di Facebook. Jadi berhati-hati, jangan pernah menyebut nama siapapun termasuk namamu sendiri. Walaupun data ganda. Kenapa sayang? Oke, ngerti Mbak Yuni. Kan saya data ganda lah, bulan 1 itu saya habis kontrak. Terus kalau pindah majikan itu ada resikonya nggak Mbak Yuni ya? Resiko. Ya. Untuk sementara tidak ada resiko sayang. Enggak, takutnya waktu ganti majikan terus di imigrasi visanya turunnya sulit gitu Mbak Yuni. Sampean terlalu khawatir Mbak. Ya. Iya, terlalu khawatir. Gini loh Mbak, data ganda dan sampean tidak punya kasus kriminal, enjoy aja. Seolah tidak terjadi apa-apa. Kalaupun terjadi apa-apa, ya udah kita jalani. Selama ini selagi sampean tidak kasus kriminal, semuanya baik-baik aja. Jadi kekhawatiran yang berlebihan akan membuat sampean tidak bisa tidur dan nggak fokus kerja. Oke? Apa yang terjadi terjadilah, sampean pasti bisa. Oke? Oh, iya. Maksud saya kan kalau ganti majikan kan kita ntar di luar, takutnya belum sampai visa turun gitu, kita udah maksudnya visanya udah habis gitu loh Mbak Yuni. Kan kalau kamu dapat majikan baru kan visanya secara otomatis kan ter-extend sayang. Oh gitu. Karena berarti nggak masalah gitu ya untuk ganti majikan ya? Iya nggak masalah dong. Iya. Jadi kamu cari aku kapan kamu finish kontrak, ntar aku bisa tahu, bisa urusin data ganda. Jadi bisa aku bantu follow up. Jadi setidaknya apa yang terjadi padamu itu akan tahu. Oh iya. Paham? Paham Mbak Yuni. Ada yang ditanyakan lagi? Ya udah gitu aja, cuma tanya itu Mbak Yuni. Terima kasih. Oh, sama-sama. Iya. Ya, wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi buat teman-teman yang di luar sana, kekhawatiranmu kayak Mbak Iki wis gak, ya Mbak ya? Ya. Jadi kekhawatiran yang nggak jelas. Saya kalau ganti majikan nggak apa-apa itu. Jadi wes. Nggak harus tambah di sini gitu loh. Jadi wes. Oke, jadi sukses selalu buat sampean, nggak usah khawatir ya. Jadi kekhawatiran yang berlebihan, kekhawatiran yang membuat kalian ketakutan, kekhawatiran yang membuat kalian tidak bisa berdiri di tempat yang tenang. Karena kenapa ini semua bisa terjadi? Kita tidak perlu mencari siapa yang salah, yang kita perlukan adalah mencari solusinya. Kalau kita sudah nggak kuat dan pengen cari majikan lagi, ya udah nggak apa-apa. Kita berjalan aja di tempat yang harusnya kita jalanin. Kalau majikan Anda tidak sepakat dengan apa yang Anda inginkan, ya udah kita pergi mencari majikan baru. Tapi kalau kamu merasa bahwa nggak apa-apa lah Mbak Yuni, karena aku ingin seperti ini, seperti itu, seperti ini, seperti itu, ya udah nggak apa-apa. Kita cari majikan lagi dan kalaupun terkena data ganda, ya kita jalanin. Yang penting kita itu tidak punya kesalahan lain di mana seperti kriminal, mencuri, memukul, ataupun nyebrang jalan nggak jelas, ataupun apa aja. Jadi saya selalu bilang buat kalian, lebih berhati-hati di luar sana, jangan pernah takut, jangan terlalu khawatir. Gini loh Mbak, kalau seandainya itu benar-benar terjadi, dan kamu hari ini terlalu khawatir, apa yang bisa membantu kamu? Karena kita sudah tahu kita melakukan kesalahan, ya udah jalanin aja. Mijuni, takutnya ntar di penjara. Ya resiko karena kita memang melakukan kesalahan di negeri orang. Tapi apakah kalau hari ini kita khawatir, apakah hari ini kita nggak makan, terus nggak minum, seandainya itu terjadi, apakah kita akan berubah tidak di penjara? Apakah keputusan hakim itu akan berubah tidak di penjara? Kan enggak Mbak. Ya udah nyantai aja dan berdoa. Nyantai dan berdoa karena hanya itu yang bisa kita lakukan. Kita khawatir ribut sana sini, telepon sana sini. Pada akhirnya tetap nggak bisa. Tetap nggak bisa. Jadi buat teman-teman yang ada di luar sana, saya selalu bilang lebih kokoh lagi, lebih kuat lagi keinginannya untuk lebih percaya diri.
Jangan miring, Mbak. Kalau kamu dengar informasi seperti ini, kamu miring. Dengar informasi kayak gini, kamu miring. Kita nggak bisa jalan. Nggak usah khawatir. Kalaupun memang terjadi sesuatu tidak bisa turun visa, kita tetap jalanin. Ya udah pulang Indonesia, cari negara lain. Kalau memang pada akhirnya diputuskan kita tidak bisa tinggal di Hong Kong. Jadi nggak usah khawatir berlebihan. Kalau khawatir berlebihan ngedeni awake dhewe. Awake dhewe ini hari-hari ini sering ngedeni awake dhewe. Jadi kita nggak ngerti apa yang kalian takutkan itu apa. Karena belum siap pulang Indonesia dan tidak punya uang. Saya tahu. Tapi ingat, kita memang melakukan kesalahan di negeri orang. Ya resikonya seperti ini. Sampai di sini bisa difahami, Mbak. Ya kita itu masuk di negara orang, melakukan kesalahan dengan punya 2 nama, 2 data. Terus sekarang kita kasarannya orang ngomong dideportasi, ya udah deportasi aja, jalanin. Jadi kita akan nyantai. Kalau pada akhirnya nggak dideportasi, ya udah nggak. Bener nggak? Jadi kamu terlalu khawatir terus, ndredeg, terus gak fokus, terus diinterminate. Ya, setiap orang punya masalah. Apakah saya pribadi itu tidak pernah ada masalah? Ada, Mbak. Saya pribadi itu ada masalah, saya pribadi itu punya ketakutan, saya pribadi itu punya sesuatu yang saya sendiri nggak saya sendiri yang tidak paham. Tapi mau gimana? Mau apa? Harus bagaimana? Ya tetap dijalani. Kalau pada akhirnya harus berurusan dengan kantor polisi, pengadilan, imigrasi, ya jalani, tetap jalanin. Strong di dalam, Mbak. Jika kamu saat ini ketakutan, ambil dirimu itu keluar dari rasa takut itu. Dan kalau kamu hari ini ada kekhawatiran yang berlebihan, ngomong di dirimu sendiri. Emangnya aku khawatir bisa bantu apa? Telepon sana malah menakutkan, telepon sini malah menakutkan. Rono didendeni. Telepon ibu, "Bu njuk restune aku saiki iki pernah melakukan kesalahan di Hong Kong. Apa, Nduk? Aku nggih jeneng palsu ping pindho. Saiki koyoke aku meh konangan. Dongane ya Bu ya, gak ada masalah." Wes, itu aja. Jadi minta pedongane wong Indonesia aja, wong tuweke awake dhewe ae. Dan rahasiakan itu wes, biar dirimu saja. Gini loh, Mbak. Ya kalau sampean telepon saya sih nggak ada yang tahu siapa kamu ya. Tapi kalau kamu cerita sama temenmu, terus habis itu kamu upload sendiri di Facebook, habis itu kamu dibully, ya kan isin dewe ya. Kalau di YouTubeku dibully sih nggak ada yang tahu. Tapi kalau kamu up di Facebookmu sendiri kan semua orang bully langsung kelihatan. Tapi menurut pendapat saya, lepaskan kerisauanmu itu. Ngomong pada diri sendiri, saya pasti bisa. Dan itu afirmasikan ya. Maksudnya adalah setiap pagi itu selalu bilang, saat itu khawatir, oh saya pasti bisa kok, nggak ada masalah kok, saya nggak mungkin di penjara kok, saya pasti bisa, saya tidak mungkin di penjara, saya pasti sukses. Wah, setiap hari kamu bicarakan itu, setiap hari kamu khawatir, ya Allah, aku ini mesti iso, aku pasti bisa, aku pasti bisa, aku tidak mungkin di penjara, aku bisa melalui ini, aku bisa melewati ini, aman. Daripada kamu berpikir, aku ini di penjara iki, bayu gek pirang wulan, gek utangku ndek kono seperti ini. Ha ibuku lorong ini. Khawatir, akhirnya kamu drop, majikan lihat kamu nggak ada aura positifnya, diinterminate. Nah, ini penjara yang kamu maksud. Ini penjara yang kamu inginkan, kehilangan pekerjaanmu. Benar tidak? Jadi, kalau saya memohon sama kalian, meminta sama kalian agar tetap tenang dan tenang. Dulu saya nggak pernah pede, YouTube saya akan seperti ini. Tapi dari dukungan orang-orang di sekitar saya selalu bilang, kalau kamu melakukan yang terbaik, pasti tukulnya akan baik. Dengan gini Mbak, kayak hukum alam. Sampean percaya nggak dengan hukum alam? Ya kalau kita tidak melakukan kesalahan, walaupun data ganda, semuanya akan baik-baik saja. Kamu nanam 2 nama, sekarang imigrasi pingin skors kita, pingin deportasi kita, ya itu resiko. Apa yang kamu tanam, kamu akan menuai. Tapi posisi kayak gini, kamu tahu bahwa kamu itu punya data ganda, apa? Ya kamu tanam sesuatu juga. Kamu tahu kesalahanmu sekarang. Ya sedekah, kirim duit di Indonesia,
Bu, saya ono masalah yo kayak no tonggo 100-200 Bu. Muga-muga kasusku undang mari. Lah, iya kamu dengan menanam dengan sedekah itu berharap akan tukul buah, tukul bunga. Biar lebih baik lagi. Itu saya ya, itu saya. Kalau saya ada masalah, saya udah tahu saya melakukan kesalahan. Wah, piye iki? Apakah dengan menyumbang-nyumbang itu pasti bisa meringankan beban? Meringankan pikiran. Kalau meringankan beban atau meringankan hukuman atau penjara itu kan saya tidak tahu, Mbak. Tapi setidaknya kan meringankan pikiran dewe. Ngedem atine dewe. Ya wis gak apa-apa lah, aku tak nyumbang dek yatim piatu kono 100-200. Sebenek lah. Kena ke tanduranku. Jadi dengan sodako itu bukan berarti kamu pasti tidak ada masalah, ya tidak ya. Dengan sodako itu kita bisa ngomong pada diri kita sendiri bahwa ya wis, seandainya aku hari ini dipecat, seandainya hari ini aku dipenjara, setidaknya saya pernah menitipkan uang pada orang yang membutuhkan. Kan gitu toh. Jadi kan bukan kita sendiri yang melakukan kesalahan. Jadi kita ngedem hati dewe, ya wis PT yang melakukan kesalahan kita yang menanggung. Ya ngedem hatine dewe. Jadi buat teman-teman yang di luar sana yang khawatir, ingat Mbak, kekhawatiranmu tidak akan menambahkan apapun. Tidak akan mengurangi apapun. Malah garakno awakmu mumet. Wes gak usah khawatir, percaya pada diri sendiri bahwa kamu pasti bisa. Itu aja dari saya. Kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas kita semua. Semoga semua makhluk bahagia dan bye-bye.